Jangan lupa tonton, like, subscribe channel YouTube Bidan Eni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan ketemu lagi di channel YouTube Bidan Eni. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu teknik yang benar-benar bisa berefek banget atau bisa diperlukan banget dan ilmunya bisa diaplikasikan banget sama ibu-ibu yang udah hamil trimester 3. Trimester 3 itu yaitu kehamilan dimana menuju sudah persalinan, yaitu usia kehamilan 7, 9 dan 7, 8 dan 9 bulan. Jadi gini teman-teman, aku tidak sebelumnya konten ini tidak bermaksud untuk mengajarkan ya, tapi kita sharing apa yang aku tahu dan ini sudah diaplikasikan pada beberapa orang, pada beberapa pasien aku, dan ternyata alhamdulillah itu semua berjalan dengan lancar. Jadi gini, ibu-ibu semua suka dengar nggak, kayak misalnya bersalinnya pembukaannya lama atau pembukaannya udah lengkap ke lahirnya lama misalnya gitu ya. Terus pembukaan 1 sampai 4-nya lama gitu. Nah, semua itu memang ada proses masing-masing setiap orang ya, ada jamnya masing-masing setiap orang. Dan tapi selain itu kita harus berikhtiar, yaitu dengan beberapa cara. Jadi di video ini aku mau ngasih tahu caranya gimana pembukaan lengkap lebih cepat, dari 1 sampai 10-nya itu jadi lebih cepat, dan ibu lebih ringan rasa sakitnya. Bukan tidak sakit, semua yang melahirkan itu sakit, tapi rasa sakitnya lebih ringan tanpa menggunakan metode ILA ya. Sekarang lagi ngetren banget metode ILA. Yang pertama yang harus ibu perhatikan, nih aku tetap ya panduannya ke buku, semuanya itu ke buku, dan yang ada di buku itu sedikit-sedikit sudah mulai dipraktekkan. Jadi yang pertama itu kita berpaduan pada buku, kedua itu kita praktekkan dan kemudian kita lihat hasilnya. Nah, dari semua yang sudah disimpulkan, jadi saya menyimpulkan bahwa pembukaan itu lambat dan tidak lambatnya itu tergantung dari pertama si ibunya dulu, psikologisnya, kemudian cara dia ikhtiarnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa psikologis ibu itu berpengaruh pada saat persalinan atau pembukaan. Jadi psikologis ibu itu, kalau misalnya ibu banyak tekanan dari sisi kiri dan kanan, atau mungkin dari pasangan, atau mungkin dari lingkungan pekerjaan, itu bisa jadi itu akan meningkatkan kecemasan ibu, sehingga ibu penerimaan pada saat ada mulas itu akan jauh lebih cemas, sehingga ibu akan mudah merasakan sakitnya itu tingkatnya jadi di atas dari pada biasanya. Jadi penerimaan rasa sakitnya memang tiap orang berbeda-beda, tapi biasanya yang disertai dengan penuh kecemasan sebelumnya akibat tekanan dari A, tadi B, atau mungkin dari orang tua, yang biasanya banyak mitos-mitos yang disambung-sambungkan dengan persalinan. Ibu akan lebih cemas, ibu akan mudah tersinggung, ibu akan biasanya lebih, ini sakitnya sampai kayak gini sih, kenapa sih, pokoknya penerimaannya kurang, intinya semua penerimaannya kurang. Tapi beda dengan ibu yang semuanya dijalankan dengan senang, dari keluarganya happy, dari suaminya bisa happy, dia penerimaan persalinannya akan jauh lebih baik. Kita bisa lihat dari cara dia penerimaan rasa mulasnya, cara kita melihat dari dukungan suami ke si ibunya sendiri, itu terlihat. Jadi body language itu tidak bisa bohong ya. Terus tatapan si ibu juga itu tidak bisa bohong. Nah, adalah satu lagi ikhtiarnya ya. Nah, yang dimaksud ikhtiarnya itu bisa dalam bentuk beberapa teknik. Jadi pada saat ibu menjelang persalinan atau ya kehamilan, misalnya usia kehamilan 7, 8, 9, ada baiknya ibu melakukan senam hamil, terus tuh relaksasi, terus sujud-sujud supaya kepala bayinya makin turun, dan itu betul. Terus berjalan-jalan, maksudnya jalan-jalan bukan ke mall ya, tapi jalan-jalan di area ya sekitar rumah, jalan-jalan. Kemudian tingkatkan
happy ibu, tingkatkan rasa happy ibu, dan berhubungan suami istri jauh lebih sering. Nah, itu biasanya akan merangsang ke pembukaan. Namun yang paling penting di sini adalah yaitu dengan mengatur teknik pernapasan. Kadang kita lupa memberitahu kalau misalnya teknik pernapasan itu harus diajarkan pada ibu sedini mungkin. Karena persalinan biasanya ibu-ibu tidak bisa melakukan teknik pernapasan. Nah, jadi teknik pernapasan di sini itu simple aja. Kita belajar bagaimana cara menarik napas lewat hidung, kemudian kita keluarkan dari mulut. Seperti itu. Tekniknya seperti itu. Dan itu harus dilatih setiap hari. Itu gak lama kok, cuma ya 5 menit gitu. Sampai akhirnya napas kita itu jauh lebih panjang gitu. Kita bisa menahan lebih panjang lagi, lebih kuat lagi, lebih panjang lagi. Nah, itu bisa mengatur relaksasi dari pikiran kita, kemudian rasa sakit kita. Jangan salah, kalau teknik pernapasan itu kalau kita pelajari dengan baik itu bisa mengurangi rasa sakit pada saat persalinan, dan itu tuh benar-benar teknik alami ya, nggak pakai obat, nggak pakai disuntik kalau kayak teknik ILA ya. Asal kita ikuti semuanya dan pelajari. Nah, untuk ibu-ibu yang sekarang lagi nonton dan menjelang persalinan, coba deh teknik itu. Jadi ketika kalian udah belajar teknik pernapasan itu, kalian bisa cek, kayak baca-baca di Google gimana sih teknik pernapasan untuk melatih pernapasan pada saat persalinan. Kalian bisa belajar dari sana, atau kalau misalnya aku contohkan itu seperti tadi. Nah, itu kenapa berpengaruh untuk mengurangi rasa sakit? Karena begitu kita semakin pembukaan semakin membesar dan membesar, bukannya kita harus menangis, tapi justru makin kencang tarik napasnya, dalam arti seperti itu ya. Jadi kalian tutup mata kalian, kemudian tarik napas panjang dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut, dan relax. Semuanya itu tenang ada dalam pikiran kita. Tapi kalau kita diem, semakin dirasa nggak mencoba merilekkan semua otot yang ada di diri kita, nggak coba merilekkan hipotalamus atau cara berpikir kita, itu akan makin sakit, dan biasanya ibu menjerit. Nah, ibu menjerit, nangis gitu kan ya. Persalinan itu semuanya memang sakit, tapi dengan teknik itu biasanya sakitnya lebih berkurang, pembukaannya lebih cepat. Nah, kenapa kalau orang lahiran itu kan nggak boleh ngeden-ngedenin sebelum waktunya ya. Misalnya pembukaan 4 udah ngeden-ngeden, pembukaan 6 udah ngeden-ngeden, itu nggak boleh. Karena itu bisa menyebabkan bengkak pada area vagina ibu, vagina bagian dalam dan bagian luar, sehingga memperlambat pembukaan. Nah, caranya, antisipasinya yaitu dengan teknik pernapasan tadi. Jadi semakin sakit jangan semakin dibawa ngeden, tapi harus semakin tiup-tiup ya, tiup-tiup. Kalau kata bidan Nopel, tiup-tiup ya, berarti tarik napas, tiup-tiup dari mulut ya, tiup-tiup dari mulut, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kemudian setelah pembukaan lengkap, ibu baru boleh mengedan sehingga tenaga ibu tersimpan rapih gitu. Jadi pas waktunya ngeden itu nggak akan lelah. Nah, coba dipraktekin ya si pernapasan itu, teknik pernapasan itu benar-benar bisa bantu. Dan biasanya orang yang melakukan teknik pernapasan itu pembukaannya jauh lebih cepat dan persalinannya jauh lebih mudah karena ibu tidak kelelahan pas awal-awal. Nah, untuk informasinya sekian. Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.